time to dream. Selamat menonton ya. Sangbo yang masih berusaha untuk berdiri, mencoba untuk tetap tegak dalam posisinya. Daegun yang tenang bersiap sambil menunggu Sangbo berdiri, tampaknya tak mempedulikan keadaan Sangbo. Namun Daegun dengan cepat dan keras langsung melancarkan serangan demi serangan samsaknya. Terlihat seorang teman Sangbo yang terkejut tak percaya dengan apa yang dilihatnya, mempertanyakan kenapa Sangbo jadi seperti samsak. Menyaksikan Daegun yang terus-menerus tanpa henti memberikan serangan demi serangan kepada Sangbo, membuat Sangbo tidak bisa lagi menahan serangan Daegun dan mencapai batasnya. Dengan kondisinya yang sekarang, Sangbo dengan tatapan yang mulai kabur, berpikir untuk menyerah dan mengakui kekalahannya. Namun dengan tatapan tajam dan mencekam, Daegun menegaskan untuk berdiri dan kembali ke posisi awal menjadi samsak. Secara tiba-tiba seorang teman Sangbo datang di tengah pertarungan mereka, memohon kepada Daegun untuk menghentikan semuanya. Dengan raut wajah yang terlihat khawatir dengan keadaan Sangbo, pria tersebut memohon kepada Daegun dan mengatakan bahwa Sangbo sudah kalah karena Daegun merasa semuanya sudah cukup. Daegun pun menyuruh Sangbo untuk mengatakannya sendiri. Dengan perasaan yang tidak bisa dikatakan, Sangbo pun mengatakan dengan berat dan mengakui bahwa dirinya telah kalah. Meskipun kekalahannya sulit diterima, namun fakta kini telah berbicara. Dengan ekspresi tidak percaya, semua murid di dalam kelas pun menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa Sangbo kini sudah kalah oleh Daegun. Bahkan para murid yang pernah menjadi samsak pun tak percaya bahwa Sangbo telah dikalahkan dan berpikir bahwa kini mereka telah bebas, tidak lagi menjadi samsak. Sambil memalingkan wajah, Daegun dengan tegas mengatakan bahwa Sangbo tidak pantas disebut sebagai petinju. Lalu dengan santai, Daegun pun pergi dari kelas 1. 3. Sambil meninggalkan Sangbo yang masih terpuruk atas kekalahannya, Gu bos dari kelas 17 berpendapat bahwa Daegun benar-benar kuat. Bahkan Gu yakin bahwa Daegun masih menyembunyikan kekuatannya dan berpikir untuk tidak gegabah melawan Daegun. Di sisi lain, Direktur Lee dan kepala sekolah sedang menyaksikan semua kejadian tersebut dari balik layar. Kepala sekolah berpendapat bahwa Kwon Daegun benar-benar orang yang kuat dan memuji Direktur Lee karena berhasil memilih orang yang tepat. Kepala sekolah pun meminta Direktur Lee untuk menghilangkan aturan kebebasan terhadap Daegun dan membiarkan Daegun bertindak semaunya. Sontak keputusan tersebut membuat Direktur Lee cemas dengan alasan Daegun bisa saja berbuat seperti di masa lalunya. Namun kepala sekolah menegaskan untuk tidak khawatir dengan keputusannya karena Daegun yang sekarang pasti lebih memahami posisinya. Meskipun Direktur Lee tidak setuju dengan keputusan kepala sekolah, tampaknya dengan terpaksa Direktur Lee hanya bisa mematuhi perintah dari kepala sekolah. Scene berpindah memperlihatkan beberapa para bos dari angkatan kelas 1. Di kelas 14 ada Park Do-jin, di kelas 15 ada Yoo Ji-seok, di kelas 19 ada Lee Seung-hun, di kelas 16 ada Kim Won-wong, dan The Queen kelas 1 Baek Suzy. Mereka tampaknya mulai tertarik dengan keberadaan Daegun karena Daegun sudah mengalahkan 3 bos sekaligus hanya dalam waktu 1 hari. Mereka berpikir jika Daegun benar-benar kuat. Namun pandangan dari The Queen Suzy tampaknya berbeda karena menurutnya hanya kakaknya lah yang paling kuat, yaitu bos dari sekolah Gweomryeon The King Baek So-hyuk yang berada di atas kelas 3. Ketika Daegun hendak pulang, ternyata trio masketir sudah mengikuti Daegun dari belakang. Sambil berjalan bersama, Manho memperingati Daegun untuk bersiap-siap karena para bos dari kelas 1, 2, 3 pasti akan mengincar Daegun. Karena Daegun juga terlalu mencolok di hari pertamanya, dan Manho pun mengajak Daegun untuk pergi bersama. Namun tampaknya Daegun tidak terlalu tertarik dan menolak ajakan Manho dengan halus karena tanpa sepengetahuan mereka, direktur sudah tiba untuk menjemputnya. Cerita berpindah, terlihat Daegun dan Direktur Lee berada di sebuah mobil sambil membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi di hari pertamanya Daegun masuk ke sekolah. Direktur Lee berkata bahwa Daegun bisa beradaptasi dengan cepat dan semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan ekspresi cemas, tampaknya Daegun khawatir dengan tindakannya yang dilakukan di hari pertamanya. Dengan canggung, Daegun pun menanyakan berapa banyak pelanggaran yang dilakukan olehnya. Namun direktur hanya menjawab agar Daegun tidak usah peduli akan pelanggarannya karena ada sedikit perubahan dalam peraturannya. Dengan tegas direktur menyampaikan bahwa Daegun cukup melakukannya seperti apa yang dilakukan hari ini. Sambil membayangkan kejadian-kejadian tadi, Daegun pun tersenyum dan berpikir,
Untuk tidak menahan kesabarannya lagi, Daegun yang baru sadar akan sesuatu, langsung menanyakan kepada direktur, bagaimana bisa direktur mengetahui semuanya, padahal direktur tidak ada di sana. Daegun pun sambil berpikir, menyimpulkan bahwa direktur telah menyuruh orang untuk mengawasinya sambil membayangkan wajah Min-su. Dengan canggung direktur hanya menjawab Daegun tidak perlu tahu soal itu. Cerita berpindah memperlihatkan Daegun yang telah sampai di sebuah rumah. Di sana Direktur Lee menyampaikan bahwa Daegun akan tinggal di sini. Daegun yang merasa senang pun langsung duduk santai sambil merebahkan tubuhnya karena tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan tinggal di rumah yang terdapat sofa di dalamnya. Namun tak lama Daegun terkejut dengan pernyataan Direktur Lee bahwa ternyata rumah yang akan Daegun tinggali adalah tempat tinggal Direktur Lee. Sontak membuat Daegun berpikir kalau Daegun dan Direktur Lee akan tinggal bersama satu rumah. Namun dengan ekspresi mencekam Direktur Lee menegaskan bahwa Daegun hanya akan tinggal di sini sendirian. Menjelaskan bahwa kepala sekolah dan pihak yayasan puas dengan kinerja Daegun. Karena itu mereka memutuskan untuk percaya dengan semua keputusan dari Tuan Daegun, dan itu juga alasan kenapa kepala sekolah ingin mengurangi peraturannya dan memberikan akses untuk Daegun. Namun Daegun diperingati oleh Direktur Lee untuk tidak melakukannya di luar wilayah sekolah, meskipun para guru banyak yang tidak tahu tentang proyek ini. Tetap saja kepala sekolah dan pihak yayasan akan membantu Daegun selama semuanya dilakukan di wilayah sekolah. Direktur pun memberikan sebuah kartu kredit untuk memenuhi semua kebutuhan yang Daegun perlukan selama Daegun tinggal di rumah ini. Sambil pergi meninggalkan Daegun, Direktur menyampaikan agar Daegun segera beristirahat karena pasti Daegun sudah kelelahan. Terlihat Direktur Lee yang sedang berjalan menuju sebuah ruangan rahasia di dalam rumah tersebut yang tampaknya Daegun tidak menyadari bahwa ada ruangan tersebut di dalam rumah itu. Memperlihatkan terdapat beberapa monitor yang menyala, tampaknya ruangan tersebut dibuat khusus oleh Direktur Lee untuk memantau setiap pergerakan dari Daegun. Cerita berpindah kembali ke sekolah. Terlihat Daegun yang sedang ditegur oleh seorang guru karena Daegun sudah membuat keributan di hari pertamanya masuk ke sekolah. Daegun malah menutup matanya dan seolah tidak memperdulikan guru tersebut. Tampaknya Daegun sedang diperhatikan oleh Ina, menatap penuh kecurigaan terhadap Daegun bahwa Ina berpikir ada yang tidak beres dengan Daegun. Cerita berpindah di kelas 1 Tam. Terlihat Suzy yang sedang bersama Ji Seok dihampiri dua anak buah dari Sangbo. Pria itu tampaknya ingin berbicara mengenai murid baru yaitu Daegun. Dan kekalahan dari Sangbo seharusnya menjadi berita penting di sekolah. Karena Daegun itu terlalu kuat dan memperingati Ji Seok untuk secepatnya membereskan Daegun. Namun tampaknya Ji Seok terlihat tidak peduli dengan kekalahan Sangbo. Karena menurutnya dia memang seorang pecundang, namun pria itu tetap melanjutkan ucapannya bahwa kalian pasti akan bertemu dengan anak baru itu dan akan bertarung dengannya. Tak diduga Kim Won-wong menyela pembicaraan mereka dan menyuruh anak buah Sangbo untuk berbicara tentang murid baru itu lebih dekat. Namun ketika pria itu mendekat, tiba-tiba Kim Won-wong langsung menyerang wajah pria itu sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Kim Won-wong pun memperingati mereka untuk menjaga ucapan mereka seharusnya mereka tahu sedang berbicara dengan siapa. Sambil meminta maaf kepada Kim Won-wong, kedua pria itu pun pergi meninggalkan kelas 1-6. Ji Seok yang sadar akan ucapan dari anak buah Sangbo mengenai kekuatan Daegun mengingatkan bahwa sebentar lagi adalah giliran kita. Tapi Kim Won-wong hanya menanggapi bahwa kita tidak perlu mengotori tangan kita, sama seperti sebuah game hanya dengan mengaktifkan mode auto battle, kita hanya perlu melihatnya dan menang. Cerita berpindah memperlihatkan Daegun yang berada di dalam kelas. Dengan raut wajah yang penuh dengan rasa penasaran kepada Min-su, mencurigai apakah Min-su adalah mata-mata dari Direktur Lee. Daegun pun dengan canggung bertanya kepada Min-su tentang Min-su yang tiba-tiba menggunakan kacamata, menanyakan apakah di balik kacamata Min-su terdapat kamera. Dengan polos Min-su menceritakan kenapa Min-su memakai kacamata, karena sebelum Daegun pindah ke sini, Min-su sudah sering menggunakan kacamata. Namun dulu Ho Jong pernah membuli salah satu murid dan karena Min-su merasa takut akan dibuli oleh Ho Jong, Min-su pun memutuskan untuk tidak memakainya lagi.
Dengan lantang Daegun pun memarahi Hojong karena kelakuannya terhadap para murid yang keterlaluan. Dengan ekspresi ketakutan dan wajah yang penuh keringat, Hojong pun menyela apa yang dikatakan Minsu karena seingatnya Hojong tidak ingat pernah melakukannya. Lalu Hojong mencoba mengalihkan pembicaraan, mengajak Jongmin untuk pergi keluar. Namun Daegun yang kesal menyuruh Hojong untuk melakukan hukumannya agar tidak mengulanginya lagi. Dengan canggung dan malu, Daegun pun meminta maaf kepada Minsu karena telah mencurigainya. Jinmo yang sengaja melewati kelas 1-1 memperhatikan Daegun dari balik jendela kelas, namun tak diduga Ina pun ikut memperhatikan Daegun. Sambil terus memperhatikan Daegun dari balik jendela, tanpa disadari mereka berdua telah bertubrukan badan sampai membuat Daegun melirik ke arah jendela kelas. Rasa penasaran terhadap Daegun membuat Ina memutuskan untuk mengikutinya. Sesuai dari informasi yang didapatkannya dari arah seorang fans berat Daegun, Ina ingin memastikan bahwa tidak ada sesuatu aneh hanya karena dia dekat dengan direktur sekolah. Di sisi lain, Won Wong sengaja menyuruh Jinmo untuk membereskan Daegun di luar sekolah dengan cara mengeroyoknya. Dengan begitu, Won Won tidak perlu mengotori tangannya. Won Wong menjelaskan bahwa rencana ini sudah dibuat bersama Ji Seok, dan menegaskan bahwa jika berada di luar sekolah, maka aturan itu tidak ada. Dan Won Won menambahkan bahwa dirinya akan datang jika terjadi sesuatu. Tak lama dari itu, Daegun pun lewat di depan mata Jinmo dan kawan-kawan. Tanpa menunggu lama, Jinmo dan yang lainnya langsung mengikuti Daegun dari belakang. Tapi Daegun tampaknya sudah mengetahui jika dirinya tengah diikuti oleh orang lain dan sengaja membelokkan arah jalan mencoba membenarkan asumsinya. Ina yang sedari tadi mengikuti Daegun pun terkejut karena datang segerombolan orang yang mengikuti Daegun dari belakang. Tapi di sini Jinmo menyadari sesuatu, melirik ke arah Ina dan menghampiri Ina. Meskipun Ina berpura-pura tidak tahu, tampaknya kesalahpahaman Jinmo bahwa Ina sedari tadi mengikutinya, berpikir jika Ina itu menyukainya. Dengan percaya diri, Jinmo mendekati Ina dan mengajaknya untuk berkencan, namun Ina yang sudah terlanjur ketakutan mencoba menjelaskan dan memberikan perlawanan dengan menyemprotkan cairan ke arah mata Jinmo. Tampaknya karena keributan tersebut, kawan-kawan Jinmo berbalik arah menuju Jinmo memastikan apa yang terjadi. Tampaknya Ina sedang dalam posisi yang berbahaya, karena kini Ina dikelilingi oleh gerombolan pria yang berniat buruk kepada Ina. Untungnya karena keributan tersebut juga Daegun tiba-tiba menghentikan mereka semua. Dengan tegas Daegun bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan?" Satu persatu dari gerombolan itu mulai berbicara dengan kasar dan lantang kepada Daegun. Namun Daegun hanya menanggapi dengan santai bahwa Daegun sudah menyadari keberadaan mereka yang mengikutinya sedari tadi dan mengajak mereka untuk mengikutinya ke suatu tempat yang sepi. Tanpa berpikir panjang, Jinmo dan yang lainnya pun langsung menuruti kemauan Daegun. Tapi ketika mereka berada di tempat sepi itu, terdapat dua murid dari sekolah SMK Bunjeon, Lee Jung-man dan Cha Jinwo. Mereka adalah salah satu ranked sekolah SMK Bunjeon. Mereka berdua meminta Jinmo dan yang lainnya untuk pergi karena mereka berudah sudah dari tadi di tempat ini. Tapi Jinmo berkata kalau dirinya adalah anak buah dari Kim Won Wong dan menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan perintahnya. Mereka berdua pun langsung mengenali nama itu dan sepertinya tidak ingin berurusan dengan Kim Won Wong dan memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, Ina yang terus mengikuti Daegun pun ikut terlibat ke dalam masalahnya dan tidak bisa kabur karena Jinmo mengancamnya untuk tidak melarikan diri. Jinmo yang sudah siap mulai membuka seragam dan menyalakan rokok di hadapan wajah Daegun. Tapi tak disangka tangan Daegun dengan cepat menutup mulut Jinmo dan memberikan satu serangan cepat sampai membuat Jinmo terkapar pingsan. Semua yang berada di sana terkejut akan kekuatan Daegun dan kelihatannya kawan-kawan Jinmo mulai ragu apakah mereka bisa mengalahkan Daegun. Namun Daegun yang sudah terlanjur kesal mulai melancarkan satu serangan ke arah samping, menghindari serangan dari depan dan memberi pukulan cepat, tepat dan akurat sampai membuatnya langsung terkapar pingsan. Tidak ingin membuang waktu, Daegun pun langsung memberi serangan dengan menggunakan kakinya. Tampaknya bagi Daegun ini bukan sebuah kesulitan. Dengan mudah Daegun mengakhiri pertarungan dengan hampir memberikan serangan yang mematikan kepada musuhnya.
Di sisi lain terlihat Won Wong dan Ji Seok sedang berada di sebuah warnet sambil berdiskusi mengenai rencananya mempercayakan bahwa Jinmo pasti akan menghabisi Daegun dengan mudah. Namun Ji Seok justru khawatir akan Jinmo yang malah menjadi kueh bolu oleh Daegun dan menunjukkan karena dirinya menggunakan tombol auto battle pada gamenya. Alhasil Ji Seok kalah dalam pertarungan. Tak lama kemudian, Won Wong mendapatkan telepon dari murid sekolah Bunjeon bahwa rencananya telah gagal karena Jinmo dan yang lainnya telah dikalahkan oleh Daegun. Dengan ekspresi tidak percaya, Won Wong pun mulai percaya dengan kekuatan Daegun karena bisa mengalahkan 4 orang hanya seorang diri. Kembali ke Daegun, di mana Daegun membangunkan Jinmo dan menanyakan kepada Jinmo tentang siapa yang menyuruhnya dan kenapa mereka melakukan hal bodoh ini. Namun tampaknya Jinmo berpikir kenapa Daegun bisa mengetahuinya dan sempat berpikir jika Jinmo membuka mulut dan memberitahu Daegun, maka Jinmo dalam bahaya. Tapi di sisi lain Jinmo yang mulai membandingkan jika Daegun lebih menakutkan dibanding dengan Won Wong, terpaksa memberitahu bahwa memang dia disuruh oleh Won Wong untuk menghabisi Daegun dengan cara mengeroyoknya. Daegun yang kesal menegaskan Jinmo, menyuruh Jinmo untuk membawa orang yang bernama Won Wong kepadanya dan memberikan nomor telepon Daegun karena Daegun akan membuat sebuah rencana. Dan Daegun bertanya kenapa ada murid perempuan di sini. Jinmo menjelaskan bahwa Ina dari tadi mengikutinya karena Ina menyukai Jinmo. Namun Ina membantahnya dengan berkata keras bahwa dirinya sama sekali tidak menyukainya dan berkata bahwa dirinya tidak mungkin suka kepada seorang pria yang seperti gorila. Seketika membuat Jinmo terdiam dan sakit hati. Cerita berpindah memperlihatkan Daegun yang menerima sebuah pesan dari Jinmo bahwa Won Wong tidak masuk sekolah. Daegun yang penasaran akan kebenaran dari pesan Jinmo langsung menghampiri kelas 1-6. Ketika Daegun berada di kelas 1-6, tampaknya Jinmo tidak mengenali Daegun karena Daegun menggunakan kacamata. Karena ketika Daegun memberi sebuah salam kepada Jinmo, Jinmo langsung mengenali bahwa dia adalah Daegu. Semua murid di kelas langsung menatap ke arah Daegun dan tiba-tiba Suzy datang, bertanya maksud kedatangan Daegun ke dalam kelasnya dan menyuruh Jinmo membereskan Daegun secepatnya. Tapi Jinmo yang tidak bisa melakukan apa-apa, dengan terpaksa Suzy sendirilah yang turun tangan, dengan langsung melancarkan sebuah tamparan kepada Daegun hingga membuat kacamata Daegun terlepas. Suzy menegaskan Daegun untuk lebih sopan jika datang ke dalam kelas lain. Belum selesai Suzy berbicara, Daegun pun, yang tidak mau berurusan dengan wanita, hanya memberi tatapan yang mengisyaratkan bahwa Suzy seharusnya tidak melakukan itu. Namun bukannya takut, Suzy malah terpesona dengan ketampanan Daegun sampai membuatnya seperti ingin pingsan. Tak lama kemudian, Won Wong pun datang ke dalam kelas dan bertanya kepada Daegun kenapa Daegun mencarinya. Won Wong yang kesal langsung memberi serangan kepada Jinmo karena Jinmo sudah mengecewakannya. Semua murid di kelas mulai menatapnya dan berpikir bahwa akan ada sebuah pertarungan. Sekilas Daegun teringat perkataan direktur tentang peraturan yang dikurangi oleh pihak yayasan dan kepala sekolah. Daegun yang tidak mau membuang waktu langsung melancarkan sebuah serangan, namun Ji Seok datang dan menahan serangan dari Daegun, berkata, "Aku adalah Ji Seok dari kelas 1-5. Ji Seok mencoba untuk melerai situasi yang mulai memanas. Tapi tampaknya Daegun justru berpikir jika Ji Seok sedang berusaha ingin membantingnya. Ji Seok pun langsung melepaskan Daegun dan mencoba berbicara kepada Daegun. Namun Won Wong yang pura-pura tidak tahu apapun, langsung melampiaskan amarahnya mencoba menyerang Jinmo terus-menerus karena sudah membuat citra dirinya menjadi jelek di mata orang lain. Daegun yang terkejut dengan apa yang dilakukan Won Wong pun hanya terdiam tidak mengerti. Dan Daegun diperingati oleh Won Wong untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar terlibat ataukah dirinya orang yang menyuruh Jinmo. Daegun yang tidak mempunyai bukti apapun hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk meninggalkan kelas 1-6. Cerita berpindah memperlihatkan Won Wong yang sedang menghukum Jinmo dan kawan-kawannya karena telah gagal menjalankan misinya, dan Won Wong berencana untuk menyuruh anak dari sekolah Bunjeon untuk membereskan Daegun. Jinwo yang tertarik kepada Ina menyuruh Won Wong untuk membawanya jika Daegun benar-benar ingin dibereskan.
Tapi Jinmo tampaknya khawatir akan terjadi sesuatu dengan Ina. Tapi Wonwong tidak peduli dengan Ina dan memaksa Jinmo harus membawa Ina kepada mereka. Cerita berpindah ke dalam kelas 1-1 memperlihatkan Jinmo yang bersujud meminta maaf kepada Daegun sambil diperhatikan oleh trio masketir bahwa dirinya telah membuat kerusuhan kemarin. Daegun yang tidak mau ambil pusing langsung memaafkan Jinmo dan menyuruhnya untuk minta maaf kepada Ina juga karena sudah melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa. Jinmo memang berencana mentraktirnya makan di luar sebagai permintaan maaf, dan karena ini juga bagian dari rencana untuk mengumpulkan Daegun dan Ina. Tapi Jinmo malah terbawa suasana sehingga Ara ikut terlibat karena Ara begitu antusias ketika mendengar nama Daegun tanpa disadari bahwa sebenarnya ini bukanlah acara makan-makan sungguhan. Cerita berpindah memperlihatkan para murid dari SMK Bunjeon yang sudah siap dengan misinya, yaitu menghabisi Kwon Daegun. Di sisi lain, Daegun, Jinmo, Ina, dan Ara sedang berjalan mencari tempat makan yang tepat. Namun Daegun tampaknya mencurigai ada yang tidak beres, karena toko dan resto di area itu semuanya tidak buka. Tak lama kemudian ternyata firasat Daegun benar, di depan mereka terdapat banyak murid dari sekolah SMK Bungeon. Daegun yang paham langsung memalingkan wajahnya kepada Jinmo, namun Jinmo sekali lagi meminta maaf karena Jinmo tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Ina yang kesal langsung memarahi Jinmo karena seharusnya dia tidak melibatkan Ara dalam masalah ini karena Ara tidak tahu apa-apa. Dengan amarah dan tatapan tajam, Daegun berkata akan mengurus yang Jinmo setelah ini. Sembari berkata kasar, Lee Jung-man berkata bahwa seharusnya kau tunduk pada Kim Won-wong dan bukan pada Daegun. Para murid Bungeon pun berpikir bahwa mereka hanya perlu menghabisi para murid lemah ini, apalagi hanya terdapat 2 orang murid laki-laki. Tampaknya Daegun terpaksa harus mengeluarkan sedikit keringatnya, mengingat bahwa jumlah lawannya yang lumayan banyak dan Daegun harus membereskannya secepat mungkin. Terlihat seorang ranked 10 dari kelas 1 SMK Bunjeon Kim Byung-kwan akan maju terlebih dahulu menghadapi Daegun. Sambil melontarkan kata-kata kasar, Byung-kwan langsung melesat maju. Namun Daegun dengan sigap langsung menguncinya dengan cekikan. Banyak yang tidak percaya bahwa Daegun benar-benar cepat, bahwa dia bisa membuat Byung-kwan tidak berdaya. Tampaknya Byung-kwan sudah tidak kuat dengan kuncian yang dilakukan Daegun. Mencoba memberi isyarat bahwa dia menyerah, namun Daegun yang sedikit serius terus mempertahankan kunciannya sampai membuat Byung-kwan tidak berdaya. Dengan tatapan tajam dan penuh mata yang menyala, Daegun menegaskan bahwa dirinya tidak takut dan siap untuk mengalahkan semuanya.